Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gil Naufal Nizar dari Prodi D3 Teknik Mesin, offering E27. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam dan etos kerja dalam Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada tiga, yaitu kepemilikan, keseimbangan, keadilan. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jika dari tujuan dan prinsip ekonominya, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab menurut Daud Ali, semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam, memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan pemuasan atas berbagai keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, setiap sistem ekonomi bekerja di atas motif ekonomi yang sama, yaitu berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan tenaga dan ongkos seminim-minimnya. Karena perbedaan-perbedaan itu pula muncul beragam sistem ekonomi manusia sekarang ini, yaitu sistem ekonomi yang mempengaruhi pemikiran dan kegiatan ekonomi manusia sekarang ini, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Di samping kedua sistem itu, kini sedang berkembang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam juga tidak berada di antara keduanya, karena ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individual, dan sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern, e-commerce atau perdagangan elektronik. Teknologi merupakan banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah e-commerce. Dalam pandangan Islam, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang dipenuhi agar sah. Yang kedua, bunga bank. Bunga bank adalah ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tenggat waktu, untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari pinjaman sejumlah tambahan tetap. Dilihat dari sistem pengelolaannya, bank dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Bank jenis ini ada dua, yaitu bank umum dan kredit. Perdagangan hukum Islam terhadap umat Islam yang menggunakan jasa bank konvensional ini mendapat jawaban yang berbeda dari para ulama. Dengan mengambil Quran surat Ali Imran ayat 130, ada ulama yang mengatakan haram, mubah, dan tidak jelas halal haramnya. Bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Perbankan Islam yang beroperasi atas prinsip syirkah atau mitra usaha telah diakui di seluruh dunia. Hukum bunga bank. Melihat fungsi dan peranannya yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat dalam perekonomian modern sekarang, keberadaan bank dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Permasalahannya adalah, apakah bunga bank yang dipungut oleh bank dan bunga yang diberikan pada masyarakat termasuk riba atau bukan? Menurut pendapat Abu Zahro, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga adalah sama dengan riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Etos kerja Islami. Kerja adalah sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih demi memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya, sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah, tidak semata mengejar materi belaka. Selain itu, seorang muslim harus juga memperhatikan etika bekerja, yaitu menyadari pekerjaannya terkait dengan Allah, sehingga membuat dia bersikap cermat, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan menjalin hubungan baik dengan relasinya demi memperoleh keridhaan Allah. Bekerja dengan cara yang halal, tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah, profesional dalam bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.